kalau dokter yang hebat, berarti Allah nggak adil. Ya. Kalau dokter yang hebat, ibu abang nggak wafat. Okay. Kalau paranormal yang hebat, spiritual yang hebat, dokter rumah sakit bangkrut, berarti Allah nggak adil. Disitulah Allah berikan manusia itu semuanya nabi mukjizat, para wali karomah, kita manusia maunnah. Padahal adanya Allah, ya gaibnya Allah itu tidak terlihat, ya istilah gitu. Dia percaya dengan ketemu ada jin setan, nggak ada gitu. Makanya mesti belajar lagi, mengaji dan mengkaji, beli kitab-kitabnya yang manusia melihat jin, manusia menikah dengan jin dan lain-lain gitu ya. Contoh aja deh, Nabi Adam dan Hawa aja bertemu iblis kan, bertemu dengan iblis, berjumpa dengan iblis. Dan iblis itu pertama namanya Azazil. Akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dan Siti Hawa tergoda oleh makan buah holdi, ada yang bilang buah holdi. Akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Taman Firdaus, surganya Taman Firdaus oleh Allah, ke bumi ini menjadi iblis. Iblis menjadi setan menjadi jin terbagi dua, jin muslim dan jin kafir, terbagi lagi genderuwo lah, kuntilanak lah, apa semuanya, ya. Nah, jadi bisa iya bisa tidak, tapi itu kembali lagi yang abang katakan, cara pengobatannya ya dengan cara dokter. Oh, kalau memang kista alamin ya operasi udah, terus dikiret ya udah, seandainya ada ini udah sehat belum, oh belum sehat, kita dengan cara pengobatan spiritual yang benar-benar, yang spiritual yang memang jam terbangnya sudah lama ya, bukan yang kaleng-kaleng abal-abal gitu ya, yang mengobati dengan benar-benar. Kalau dulu ibu abang, bukan dong abang ya, abang obati dengan dokter dan abang obati juga dengan sendiri. Kan patah ya, sini ke kamar mandi jatuh patah. Nah itu abang obati sendiri, lalu jatuh lagi, terus langsung kena stroke, baru abang karena sudah umur tua, sudah 66 tahun, akhirnya abang mau ke dokter gitu ya. Jadi dengan ayat Allah, dengan spiritual juga atau paranormal juga abang obati, dan dengan dokter juga gitu ya. Karena gini ya, kalau dokter yang hebat, berarti Allah nggak adil ya. Kalau dokter yang hebat, ibu abang nggak wafat. Okay. Kalau paranormal yang hebat, spiritual yang hebat, dokter rumah sakit bangkrut, berarti Allah nggak adil. Disitulah Allah berikan manusia itu semuanya nabi mukjizat, para wali karomah, kita manusia maunnah, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bidangnya masing-masing. Itulah kebaikan Allah, keadilan Allah. Abang sudah bikin kue nggak bisa, tapi tukang kue sudah ngobatin orang kesurupan belum tentu bisa. Kan seperti itu. Itulah keadilan Allah. Saran abang, Ruben Usu dan istri siapa namanya? Sarwenda, ya. Kalau memang mau masih percaya dengan spiritual atau paranormal silahkan. Tapi carilah yang inilah yang benar-benar apa namanya, jam terbangnya itu ya udah pengalaman lah ya. Jadi jangan sembarangan lah. Gitu ya. Jadi bicara yang hak-hak, batil-batil, benar-benar salah-salah gitu. Ya buktikan karena santetnya bagaimana, ya kan? Jangan kayak sekarang yang dulu tuh banyak yang ini ya, wah keluar paku, keluar jarum, keluar telur, keluar ini ya jangan begitu. Tapi bayinya enggak gitu loh. Gitu. Mainan lagu lama kaset kusut lah tahun 80, 91 gitu ya. Jadi Allah buktikan. Contoh kayak orang kemari, bang saya kena santet, kata anu udah berapa orang, 20 orang bang, paranormal spiritual. Oh ya udah bang, bikinin air aja, bacain bismillah, minum bismillah. Udah. Entar dia muntah atau nggak muntah, atau dia rukyat nyungsep, atau dia pusing, atau dia apa gitu ya.
Kita nggak pakai sugesti ya, nggak pakai hipnotis atau sulap, tidak. Abang tidak. Malah abang mau belajar gimmick, sulap. Malah abang mau belajar. Tapi belum. Ya, jadi buktikan gitu loh. Ridha Allah. Ya, kita berencana, Allah yang menentukan. Abang bisa bicara, abang bisa buktikan, oh ini kena guna-guna, ini tidak. Dengan air putih aja. Itu aja kalau. Dan itu kalau memang ada guna-gunanya akan reaksi di badannya sendiri. Kalau tidak ada ya tidak ada reaksi. Mungkin ya, mau suami istri boleh. Mungkin abang kalau jarak jauh nih abang bisa nerawang si Ruben itu dengan pembuktian abang dengan air putih itu bisa nggak? Harus video call dong dengan dia. Harus video call. Video call dengan dia. Saat abang berjumpa dengan Ruben Yusuf, insya Allah abang bisa buktikan iya atau tidak kan gitu. Atau dengan video call juga boleh, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi Ruben Yusuf video call dengan abang, kamu shoot deh, gitu seadanya. Ayo, tuh airnya taruh, ini nih abang bacain gini, bacain ayat Allah gini, minum. Rasanya gimana? Itu nggak pakai trik sulap ya, nggak pakai sugesti ya, tidak. Pokoknya bacain, abang isi jarak jauh, abang bacakan jarak jauh karena ayat Allah itu tembus. Ayat Allah dan sholat itu tembus 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Itu tembus ayat Allah. Makanya ayat Allah itu bisa mengobati orang seberang ke nyebrang lautan pun bisa. Gitu loh. Paham ya? Ke luar negeri kayak Singapura, Malaysia, Brunei dan Arab Saudi abang waktu itu mengobati. Ya, itu ayat Allah itu bisa dibawa kemana saja. Kan ada orang kalau waduh bang, kalau lewatin laut ilmu saya hilang, kan ada yang begitu ya kan, ya karena pakai hodam mungkin ya, hodamnya jadi ketinggalan gitu, takut pas ngelewatin perbatasan laut, nyatanya di laut ada penunggunya laut juga kan, ya kan, yang penunggu lautnya jenderal, yang dia bawa istilahnya nih ya, istilahnya apa, prajurit, ya hormat, pulang takut ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau memang ini boleh pengobatan jarak jauh, ya nggak usah ketemu abang, kita live boleh, enggak juga nggak apa-apa dengan di shoot ya, boleh aja. Kalau sekarang abang bikin air mau buat minumin siapa? Kamu mau abang bikin itu air selawat banyak tuh, air selawat banyak kamu bawa ke Ruben Unsuk, ya kan? Abang bacain, udah itu juga bisa. Tapi kalau sekarang bikin air begini-gini, yang minum siapa? Kan gitu. Apakah dilakukan oleh satu orang aja, apa mungkin banyak orang yang nggak suka dengannya? Ya, abang nggak mau suuzon ya. Sekali lagi abang tidak mau suuzon. Dan ini tidak pasti ya, karena yang maha pasti itu Allah. Karena di dalam ilmu Allah itu yang maha pasti itu Allah. Allah yang maha pasti. Manusia itu hanya insya Allah atau Allahu a'lam bishawab. Insya Allah apabila Allah kehendaki atau Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Ya, jadi apakah dari dulu sampai sekarang ini perorangan atau ini ya? Memang kalau dilihat Ruben Yusuf ini banyak musuh sebetulnya. Musuhnya banyak. Yang tidak suka dengan dia itu banyak. Ya, jangankan Ruben Yusuf yang kaya ya, abang yang hidupnya sederhana aja yang musuhin banyak ya. Ratusan ribu netizen yang benci kepada abang itu dengan abang bicara kebenaran ya. Jangankan Ruben Unsuk, ya, abang aja yang hidup ya abang hidup bersyukur sederhana waktu itu, tapi bersyukur kepada Allah. Apalagi Ruben Unsuk yang tajir ya, bahasa Arabnya tajir, kaya raya, ya itu lempeng bro, lempeng bro. Oh, ntar gaji gue potong bro. Ya. Jadi apalagi Ruben Unsuk, ya itu insya Allah 80% atau 70% banyak yang tidak suka. Ya. Abang juga banyak yang tidak suka. Gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Gitu ya. Nah, kalau di Islam itu, karena Ruben Yusuf ini agama yang berbeda ya, tapi kita tetap menghormati ya. Dan murid-murid abang yang belajar VAV dengan abang, belajar ilmu hikmah dan lain banyak. Juga non-muslim juga ada. Ya non-muslim
sehingga dia bisa mengobati dirinya sendiri, keluarga, orang lain, nusa bangsa dan agama. Itu sudah terbukti banyak dan ada, ya. Jadi seandainya Ruben Onsu itu mau berobat atau apa, ya silakan aja. Tapi kalau ditanya Ruben Onsu sampai sekarang ini ada yang benci atau ini, banyak dan ada. Siapa bang? Ya tentu abang nggak mau sebutin ya, karena apa? Karena nanti jadi suzon ya. Tapi ada, ya. Nabi Muhammad SAW dihina, difitnah, dizolimi, dilempar kotoran dan lain-lain semua. Apalagi kita kan gitu, ya. Apalagi kita yang masih banyak dosa dan kesalahan kepada Allah. Jadi intinya jawabannya bahwa Ruben Onsu itu yang benci masih ada, ya. Dan dibilang banyak ya nggak, maksudnya nggak sampai ratusan gitu ya. Ya mungkin kalau di YouTube-nya atau di TikTok-nya atau di Snapnya bisa aja ratusan kalau dihitung ya. Gitu, kayak abang ya, nanya kan gitu. Ya, ada yang senang, ada yang suka, ada yang ngadu domba dan lain-lain segala macam dah, yang ada macam-macam. Oke. Mungkin musuhnya dari kalangan artis sama artis ataupun pengusaha, boleh disebutin nggak bang? Dari kalangan mana? Astagfirullah. Kamu nih mancing pikir abang dosa ya pertanyaannya. Astagfirullah. Ruben Onsu kan buka usaha ya? Iya. Paham ya? Paham. Maksudnya paham ya? Ruben Onsu buka usaha. Abang nggak mau terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengakibatkan abang menjadikan abang suzon sama orang dan berdosa kepada orang. Oke, yang penting judulnya orangnya itu laki dan perempuan. Inisialnya jangan ditanya. Ya, intinya laki dan perempuan, dan dia manusia bukan jin. Ya. Baik. Jadi tidak ada pertanyaan lagi untuk itu. Paham maksudnya? Ya, jadi ada pebisnis bang, pengusaha, bisa iya bisa tidak. 50-50. Karena abang nggak mau bilang, abang bilang tadi bahwa abang bukan Allah, bukan malaikat yang hanya bisa menerawang dengan kelemahan abang, dengan kekurangan abang, ya paling 80%, karena bukan nabi, bukan malaikat, bukan Tuhan, bukan dewa, gitu ya. Jadi pancingan pertanyaannya ya bagus sekali ya, tapi abang tidak terpancing karena abang nggak mau suzon kepada orang. Yang jelas laki dan perempuan, ada orang biasa dan ada orang tidak biasa. Bahwa kok bisa penyakit dari santet teluk ke medis, ya. Ada dua macam. Ada orang menakut-nakuti dengan santet. Contohnya dia ngelemparin telur busuk atau ayam yang dipotong depan rumahnya. Itu akhirnya dia berpendapat, wah gue mau disantet atau gue kena santet atau gini. Padahal dia masih sehat. Tapi karena sugesti dia itu dia lagi disantet, udah gitu ketemu oknum dukun, oknum paranormal, nakut-nakutin lagi kena santet. Wah, jadi akhirnya dia pikiran sehingga benar-benar sakit. Padahal bukan dari santet, tapi dari pikiran. Karena di dalam ilmu kedokteran, pikiran itu paling utama membuat orang sakit, membuat orang bisa menjadi sakit. Gitu, ya. Nah lalu kalau apabila dia benar-benar disantet, itu bisa-bisa saja. Sehingga yang mengobati ini tidak tuntas atau tidak jago atau tidak benar-benar, hanya pakai ilmu kudu gitu ya, kudu nipu gitu ya, kudu belaga gitu ya, nah, sehingga tidak sembuh total ya. Bisa saja ada oknum-oknum yang kurang baik mengobatinya, sehingga masih ada tuh energi-energi negatif di badannya, sehingga pengobatan secara dokter tidak mempan.
dan bisa lari ke medis. Ya. Contoh gini, abang pernah mengobati orang yang terkena santet benar-benar. Dia bilang pas minum air obat sebelum ke abang itu syariat, dia bilang kalau minum obat tuh kalau habis dari orang yang spiritual atau paranormal itu minum obat tuh keluar lagi obatnya. Jadi utuh, keluarnya itu utuh, dia buang air itu utuh. Dan masih sakit nggak sembuh. Gitu loh. Kenapa? Karena di tubuh dia itu masih ada energi negatif. Ya. Dalam bahasa spiritual energi negatif atau aura negatif atau aura guna-guna santet dulu. Sehingga obat dokter itu tidak mempan untuk masuk. Ya. Itu logikanya seperti itu. Ada penghalang, namanya ada penghalang. Ada penghalang. Nah, kalau penghalang itu sudah kita obati benar-benar dengan sungguh-sungguh, insya Allah ya obat dokter pun masuk. Obat dokter masuk dan obat-obat lainnya pun masuk dan dengan ayat-ayat Allah, ilmu Allah pun masuk. Pasien abang dari tahun 85 sekarang 37 tahun abang. Pasien abang mau agama apapun abang terima. Mau agama apapun ada pasien abang. Abang bisa buktikan. Dan murid-murid abang yang belajar dari non-muslim juga ada, abang bisa buktikan kok. Gitu ya. Kalau perlu untuk latihannya abang suruh obatin murid abang aja dulu yang turunkan gitu, nggak usah abang kan gitu ya. Itu istilahnya ya. Karena sama-sama orang Kristen lagi, murid abang di Bogor ada. Ya. Bisa juga seperti itu. Ya. Lagi? Abang kan Ruben Onsu ini menitipkan pesan kepada sahabat-sahabatnya. Pesannya itu untuk jaga anak istrinya, apakah itu sebuah firasatkah? Ya, begini, sebuah firasat atau tidak, seseorang itu, mungkin kalau abang pun sakit atau kamu pun kalau didiagnosa oleh dokter bahwa penyakitnya berat, ya kayak istri abang nih, istri abang meninggal sakit kanker mulut rahim. Waktu sakit parah itu abang bilang sama dokter, dok, istri saya kok kenapa disuruh pulang? Ya pulang aja nggak apa-apa. Abang bilang nanti aja dulu dok. Abang bilang nanti aja dulu dok. Biar di rumah sakit aja dulu biar ada yang ngurus. Saya tahu dok, dokter nyuruh pulang karena istri saya dalam perhitungan kedokteran bahwa istri saya mau meninggal. Saya tahu dok, memang istri saya sudah sakit parah stadium 4 dan berat dan akan meninggal. Tapi kapannya, harinya, jamnya, itu rahasia Allah, rahasia dibalik rahasia Allah. Dokter bisa memvonis 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Itu sah-sah saja, itu hak dokter, sah-sah saja. Ya. Ada yang memang gak lama terus meninggal, ada yang kanker otak terus gak lama terus masih hidup sampai sekarang ada buktinya. Ya kan? Banyak hati-hati seperti itu kan juga ada. Jadi dia menitipkan itu seperti itu, ya sah-sah saja, wajar-wajar saja. Ya mungkin seandainya gitu, kayak abang meninggal gitu ya, abang masih sehat sekarang alhamdulillah. Tapi abang kadang-kadang berwasiat kepada anak abang, kepada murid abang, apabila seandainya abang meninggal, tolong abang dikuburkan di dalam masjid. Kalau abang udah bangun masjidnya, kalau ada masjidnya, kan gitu. Atau panti anak yatim, masjid dan rumah. Abang minta dimakamkan di dalam masjid seperti guru-guru abang dan yang wali-wali Allah. Itu pesan abang. Karena abang nggak tahu meninggal kapan kan. Itu loh. Nah jadi Ruben Onsu ini berwasiat seperti itu, ya wajar-wajar aja. Gitu. Tapi kan wafatnya itu kan semua rahasia dibalik rahasia Allah. Meninggalnya itu jam berapa, hari apa, tanggal berapa, detik berapa, nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ada sih dulu sebagian ulama, sebagian para wali itu, seperti guru abang juga, beliau mau wafat, itu tahu, beliau mengatakan nanti jam 3:30 pagi, 3:30 sore, kamu buka pintu abah, kata beliau. Nah, beliau itu katanya 3:30 dibuka, sudah berkain putih semua dan sudah mandi semua sudah. Itu tingkatan wali Allah ya. Ada seperti itu. Ada yang
Nur Abang kumpulin anaknya semua, berpesan kepada anaknya, nanti kalau papa wafat gini gitu ada gitu ya. Jadi kalau Ruben Onsu berkuasa gitu, bisa saja yang tadi abang bilang bahwa itu sah-sah saja, wajar saja gitu ya. Orang sehat maupun orang sakit juga bisa berwasiat seperti itu. Tapi saran abang, tetap semangat, jangan putus asa, tetap berjuang untuk kesembuhan dengan jalan apapun. Yang penting baik. Ya dengan jalan apapun, yang penting baik ya, jalannya baik gitu ya. Jangan seandainya gini. Oh, yang nggak baiknya begini. Ruben Onsu pakai tumbal gitu seandainya ya. Seandainya ini tumbal, kamu bakal hidup. Gak akan mati, tapi yang mati pembantu kamu atau anak kamu atau istri kamu, tapi kamu hidup. Tumbal namanya seandainya ya. Itu tidak baik jalannya namanya. Gitu ya. Jangan ditanya ada apa enggak ya. Gitu ya. Gitu. Jadi saran abang, kalau bisa, kalau abang pribadi, abang banyak duit ya istilahnya ini, kayak Ruben Onsu gitu ya, abang tentu syarat dengan dokter dan syarat juga dengan paranormal atau spiritual. So abang ya, ngapain lagi, duit banyak kok, cari yang benar-benar dah, ya kan, jangan yang kaleng-kaleng abal-abal ya, jangan pakai yang ilmu kudu gitu loh. Itu yang dia berani disumpah dengan Quran bahwa kamu kena syarat enggak, tidak. Top baru sumpah Quran gitu. Apa paranormalnya yang sumpah Quran yang mati duluan, apa Ruben Onsunya, kan begitu. Nah, berani nggak begitu? Kalau abang siap gitu. Kalau abang siap sumpah Quran, ayo obatin benar-benar. Ya bukan mau pamer ya, astagfirullahaladzim, bukan mau pamer atau mau nyari tenar gitu, tidak. Tadi ada 3 paranormal, yuk kita bergabung, yuk kita bersumpah Quran sama-sama. Kalau yang Kristen sumpah dengan Injil, kalau yang Hindu Buddha dengan kitab-kitabnya. Ngapain sih ke dokter? Ngapain sih ke paranormal, spiritual? Sebenarnya dokter dan paranormal atau spiritual itu hanya perantara untuk agar kita ini tidak ada penyesalan di kemudian hari. Tidak ada penyesalan di kemudian hari. Contoh, anak kita sakit. Waktu itu ada sih pasien gini, anak saya sakit bang, kayaknya kena santet. Coba dibawa ke abang ya, mungkin nggak meninggal anak saya bang ya. Itu salah sebetulnya, salah omongan. Ya, makanya bukan abang yang maha penyembuh, bukan dokter yang maha penyembuh, tapi Tuhan, tapi Allah. Kalau di agama Islam ya Allah, agama lain dia Tuhan, kan begitu. Ya kan? Jadi agar tidak menjadi penyesalan. Contoh begini, coba ya saya bawa ke dokter itu, coba saya bawa ke paranormal itu atau spiritual itu ya, mungkin nggak mati kali anak saya, mungkin nggak wafat ya anak saya. Hanya perantara saja. Tapi sudah usaha ke dokter, usaha ke luar negeri, berobat, usaha ke ini, ke paranormal. Ya, yang penting sudah usaha. Selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. Kita masing-masing punya agama kok, masing-masing punya Tuhan kok. Kalau orang memang yang dulu-dulu itu memang dia mau menyantet atau apa, yang namanya santet itu ada 2 macam. Ya, yang namanya santet teluh itu ada 2 macam. Maksudnya apa? Sakitnya itu seumur hidupnya seandainya sakit parah. Jadi mati enggak, hidup enggak. Paham ya? Kedua, atau dibikin mati langsung. Dibikin mati langsung. Seperti itu. Oke, mungkin harapan dan dukungan abang kepada Ruben Onsu bang. Ya, tadi abang sudah katakan sebenarnya bahwa dukungan abang, walaupun abang agama Islam, beliau non Muslim ya, abang juga banyak murid abang yang non Muslim, abang bilang tadi yang berobat juga. Tetap semangat, tetap berdoa dengan agama masing-masing. Dan saran abang,
kalau boleh saran silakan dipakai, namanya saran dipakai boleh, nggak dipakai ya nggak apa-apa gitu ya. Berobat juga dengan cara dokter, dan berobat juga dengan agama kamu, dan berobat juga dengan cara agama paranormal atau spiritual yang benar, yang baik, yang benar-benar mengobati yang benar ya. Supaya kita ini lebih kuat, lebih semangat bahwa saya tetap umur panjang, tetap hidup setelah ini. Ya Allah ya Rabb, aku tidak akan mati kecuali atas izin dan ridhomu. Aku tidak akan kena santet teluh kecuali atas izinmu ya Allah. Hamba mati itu. Ya kalau dengan agama lain ya baca bahasanya beda lagi sedikit, nggak masalah. Ya, tanamkan di hati kita bahwa kita tidak akan mati dengan santet dan teluh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mudah-mudahan Tuhan kasih, Allah kasih kesembuhan gitu ya. Karena jujur dari mulut abang juga, dan abang juga pernah mengalami mengobati orang yang seperti penyakit Ruben pernah ya. Kita terapi, kita ruqyah, kita bacakan ya subhanallah, Tuhan kasih ada kesembuhan, ya ada kesembuhan dan lain-lain itu. Ini sudah berusaha itu sih saran dari abang.